Benar apa benar? Benar. Bukan cuma kamu. Tokoh di Alkitab juga melakukan hal yang sama. Betul atau betul? Siapa contohnya? Si orang kaya. Ya, orang kaya. Tuhan, aku sudah melakukan ini demi namamu. Aku sudah melakukan ini demi namamu. Lalu apalagi yang harus aku perbuat? Lalu Yesus berkata, jualah seluruh hartamu. Orang kaya, jual seluruh hartamu dan bagikan pada orang miskin. Lalu apa kata Alkitab? Maka bersedihlah. Oh, ya kan? Dan tidak hanya sekedar bersedih, teman-teman. Alkitab mencatat bahwa dia pergi. Ya kan? Itu dia. Ngerti? Kalau kamu tidak setia dalam perkara kecil, kakak mau bilang kamu tidak mungkin melakukan perkara besar. Ingat itu baik-baik. Dari hal kecil yang kamu punya, men. Ya, contoh di Alkitab siapa lagi? Seorang yang Yesus memberikan 5.000 orang. Siapa itu tokohnya? Seorang anak kecil kayak kamu. Kamu cuma punya berapa? Itu yang kamu punya. Terus apa yang dilakukan anak kecil ini? Ambil aja Tuhan. Jadi berkat buat semuanya, teman-teman. Udah gitu, emang Tuhan biarin kamu susah? Sisa berapa bakul? Buat siapa? Buat siapa? Buat siapa? Hah? Buat anak kecil yang ngasih. Artinya apa? Artinya jangan pernah takut engkau bakal kekurangan ketika engkau memberikan. Yang mengerti katakan amin. Ya, kalau kamu berpikir, wah gua mau jadi berkat, berarti gua harus punya banyak duit dulu, gua harus kaya dulu. Enggak. Kamu bisa jadi berkat dimulai dari sekarang ini. Hendaklah masing-masing, artinya tunjuk kanan kirinya. Lu bro. Yang dimaksud Alkitab, lu bro. Ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati. Kalau lu memberikan dengan sedih hati, jangan ngasih. Dengan sedih hati, dengan paksaan ngasihnya. Terima nggak? Kok tidak? Kenapa? Karena mengasih terpaksa. Terpaksa. Kasihan. Ya. Oleh sebab itu Alkitab juga mengatakan dengan jelas bahwa Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Kayak gitu, silakan duduk. Ngerti nggak? Jadi bukan cuma Tuhan. Kalian, ya, contoh nih, kakak mau kasih nih HP buat kamu. Pegang. Tapi nggak bakal lepas. Kira-kira yang bakal lepas dia atau kakak? Dia yang bakal lepas. Karena kamu memberinya nggak rela. Itu dia. Terus kapan kamu mau jadi berkat? Tadi waktu ditanya siapa yang mau jadi berkat? Angkat tangannya semua. Ya kan ada videonya. Ada videonya, kalian semua angkat tangan. Bagikan susumu. Langsung kompromi. Mau nggak? Dalam hati jangan deh. Hai teman-teman. Poin yang pertama, memberi itu bukan karena kita punya banyak. No. Kamu punya apa? Kasih. Kamu lihat temenmu nggak makan, kamu punya biskuit 2, mau nggak kamu bagi? Kamu biskuit 2, mau nggak kamu bagi? Mau, bener? Boleh kasih kakaknya yang udah bantu ngurus kamu selama ini? Kalau mau aja, kalau mau. Kalau enggak jangan, ya kan? Dengan sukarela. Karena gini teman-teman, ketika kita memberikan dengan sukarela, yang nerima juga senang. Dimulai dari kamu yang paling kecil. Ya, dia mulai belajar berbagi. Pertama bersyukur, benar. Orang yang udah bersyukur, orang yang merasa dirinya cukup, dia akan mampu menjadi berkat. Tapi kalau dia lihat dirinya kurang, gue cuma segini kurang.
Lu nggak mungkin bakal ngasih ke orang lain. Nggak mungkin. Bener nggak? Contoh, beda cerita lagi. Mana snacknya? Contoh. Kakak kasih ke kamu semua. Kamu bagi dia satu. Dengan begitu mudahnya. Ngerti nggak? Karena apa? Karena dia merasa cukup. Buat gue cukup. Kalau gue minum sendiri, gue bakal kenyang tembung. Makanya dia berani bagi. Tapi bagaimana pada saat kamu kekurangan dan kamu sedang membutuhkan, bisakah kamu jadi berkat? Contoh di Alkitab siapa? Yang dia berkekurangan, tapi dia tetap jadi berkat. Yang tahu gue kasih. Yang tahu? Dia tahu dia berkekurangan, tapi dia tetap memberi. Dan memberi dengan sukacita. Siapa? Janda miskin yang ada di janda Sarfat. Apa yang Yesus katakan terhadap janda ini? Lihat, dia memberikan yang paling banyak. Padahal yang dia kasih berapa? 2 peser, men. 2 peser itu nggak banyak. Seandainya kamu mau berbagi, kamu bisa dikatakan lebih kaya daripada dia. Kenapa? Dia mau berbagi, yang satu nggak mau berbagi. Hal kecil. Oleh sebab itu teman-teman, yuk. Yang pertama, memberi bukan karena kamu punya banyak. Yang mengerti katakan amin. Jadi gimana? Kasih apa yang kamu punya. Contoh, yang tadi anak itu punya 5 roti dan 2 ikan. Kasih. Janda Sarfat, kekurangan. Kasih. Artinya apa? Sekali lagi, Tuhan tidak akan membiarkan kamu berkekurangan. Gak akan. Yang seringkali membuat kita berkekurangan adalah rasa egomu. Engkau gak pernah bersyukur. Makanya engkau selalu berkekurangan. Gak aneh. Orang yang selalu merasa berkekurangan adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Ya, kakak harus sampaikan teman-teman. Karena kalau kita merasa bersyukur, dengan mudah kita akan berbagi. Ya, kakak pernah mau berkatin 1 orang, tapi orang itu bilang jangan. Ya kan, jangan, karena dia tahu keadaan kakak. Karena dia nggak enak sama kakak, dia bilang udah gak usah. Tapi kakak melatih diri. Kasih, walaupun gua butuh, kasih. Karena dari situlah berkat. Teman-teman, kamu itu dijadikan saluran berkat, bukan tampungan. Ngerti? Kalian itu saluran berkat, bukan tampungan. Kalau tampungan apa? Semua berkat yang masuk lu makan sendiri. Itu tampungan. Dan jadi kotor, berlumut, ya kan? Hitam. Tapi kalau kita jadi saluran berkat, nggak ada kotoran di dalamnya karena mengalir terus. Amin. Itu. Yang pertama, memberi bukan karena kita punya banyak. Yang kedua, memberi adalah cara kita menunjukkan kasih Tuhan. Alkitab bilang Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Kalau kamu hidupnya tidak mengasihi, apakah bisa dikatakan kamu anak Tuhan? Tidak mencerminkan anak Tuhan. Ya, seperti itu. Yang kedua, memberi adalah cara kita menunjukkan kasih Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan senang melihat hati yang memberi dengan sukacita. Bukan cuma Tuhan, tapi kakak pengurusmu juga ngerasain hal yang sama. Kamu memberi dengan paksaan, kamu memberi dengan sedih hati, nggak mungkin diterima. Kasihan ngeliat muka lu aja udah begitu. Bener nggak? Tapi bagaimana supaya kakak pengurusmu menerima dengan bahagia? Kasih kakak, makasih ya selama ini udah ngurus aku. Ini buat kakak, walaupun cuma ini, terima ya kak. Wah, kakak jamin gak bakal ditolak. Gak mungkin ditolak, betul gak? Itu dia, itu pentingnya ketika kita memberi dengan sukacita. Ya, bukan hanya Tuhan yang disenangkan, tapi orang yang diberi juga bersukacita. Amin. Dan yang keempat, jangan merasa karena kita kurang, kita tidak bisa memberi. Wow, seberapa banyak di antara kita yang masih berpikir kayak gitu?
Gua aja masih kurang. Gua aja masih butuh. Gimana gua mau ngasih? Ada yang berpikir gitu? Mulai hari ini kita ubah, oke? Kita ubah. Kalau kamu mau diberkati, kalau kamu mau melihat janji Tuhan dinyatakan, lakukan firman Tuhan. Berilah, maka kamu akan diberi. That's it. Ya, kayak gitu. Jangan pelit. Orang pelit nggak masuk surga. Ya, belajar. Maka udah bilang berkali-kali. Kalau kamu nggak belajar dari hal kecil, kamu nggak akan pernah bisa melakukan perkara besar. Ya elah susu men, nggak dapet kasih kek, ya kan? Belajar, nggak gampang. Kakak mau bilang gini teman-teman, kalau kamu mau hidupnya selalu enak, kalau kalian mau hidupnya selalu diberkati, kalau kalian berharap sesuatu yang indah, kakak mau bilang pindah agama. Kenapa? Karena motivasimu udah salah. Motivasimu maunya berkat. Kalau Tuhan gak memberkati, apa responmu? Marah, kecewa. Jangan. Alkitab jelas bilang, barang siapa mau mengikut aku, dia harus pikul salib lalu sangkal diri. Amin. Di dalam Tuhan kita harus berbuah. Yang setuju katakan amin. Ketika kita setia, ingat, disitulah janji Tuhan digenapi. Ya kan? Apa yang kamu inginkan di dalam Tuhan dan akan tergenapi ketika kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Jadi kita bisa memberikan ini teman-teman. Waktu kita, orang mau cerita, dengerin. Jangan ditambahin, dia emang begitu orangnya. Udah, ya kan, lain kali gue bantu lu deh buat celakain dia. Jangan, anak setan teman. Anak setan, kenapa? Karena merancangkan sesuatu yang jahat. Kalau anak Tuhan nggak gitu. Anak Tuhan akan berkata, udah bro, ampunin dia. Amin. Seperti Tuhan udah ngampunin lu. Emang lu nggak pernah salah. Nah, itu dia. Sahabat yang baik itu memberikan teguran. Sahabat yang baik itu memukul dengan maksud baik. Tapi seorang lawan mencium secara berlimpah. Udah, ayo, lu gua dukung. Lu mau apa? Gua bantu. Nah, baik-baik. Punya teman begitu baik-baik. Ya, itu bukan teman yang baik. Ya, baik-baik itu bukan teman yang baik. Ya, jadi kamu bisa memberikan waktumu, tenagamu, perhatianmu, semangatmu. Ayo, lu pasti bisa. Itu jadi berkat. Daripada kalian udah lu nggak mungkin bisa, lu kan bego. Aduh. Ada yang begitu, bego lu. Hah? Ada yang begitu. Bertobat ngana. Ya. Jangan ngomong itu lagi. Katakan, bro, lu pasti bisa. Ayo, gua temenin. Bro, lu nggak bisa apa? Yuk, gua bantu kerjain. Kasih tau caranya, bukan isinya. Ngerti? Itu aja kamu udah memberi. Tidak hanya berbicara mengenai uang. Amin. Dan di penutup, kamu bilang gini. Belajar memberi mulai dari sekarang. Yang mau katakan amin. Amin ya. Itu dia. Dan kakak mau bilang gini untuk penutup. Kita tidak harus memiliki banyak uang untuk menjadi berkat. Tapi kalau hati kita mau berbagi, yang sedikit pun bisa dipakai Tuhan. Contohnya udah banyak. Ya, contohnya banyak di Alkitab. Dan ketika kamu memberi, kamu nggak akan jadi miskin. Ingat itu baik-baik. Amin. Yang mengerti kasih tepuk tangan buat Tuhan.